Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadega. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal hubungan media berbasis digital dan konvensional. Namun, di sini saya mengambil judul mengenai yang digital, yaitu dari Asia Nakia, yang berjudul Studi Literatur terhadap Teori Komunikasi menggunakan media digital dalam penyebaran berita mengenai COVID-19. Nah, adapun latar belakangnya. Menurut Sutrisna tahun 2020, berdasarkan hasil survei APJII 2016, 97,5% berbagi informasi menjadi aktivitas yang tinggi di sosial media. Dampak negatif pun menjadi tak terkendali, di mana informasi yang dibagikan pun menjadi ajang untuk menaikkan status bagi pengirim informasi. Saat ini, berbagi informasi yang cepat tanpa penyaringan benar atau tidak pun menjadi aktivitas sosial. Peranan komunikasi dalam penyebaran berita di sini pun menjadi peranan penting dalam penyebaran berita. Menurut Prasan Santi tahun 2016, secara singkatnya, media mengubah pola hubungan produksi dan konsumsi yang dilihat dari penggunaannya berdampak serius pada berbagai bidang seperti dalam ekonomi, politik, budaya, hingga pendidikan. Berdasarkan data tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk meneliti teori komunikasi terhadap penyebaran berita dikarenakan untuk meneliti penyebaran berita tentang COVID-19 yang ada di Indonesia dalam lingkup benar ataupun hoax. Dan kekhawatiran terjadinya penyebaran berita hoax pun semakin besar, melihat tingginya angka penyebaran COVID-19 ini sendiri dan dapat membuat masyarakat panik jika menerima berita-berita yang tidak jelas tentang kebenarannya. Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan sosial media di dunia digital ini terhadap penyebaran berita COVID-19 di masyarakat. Nah, teori komunikasi yang digunakan yaitu teori pengolahan informasi. Yang ini merupakan salah satu paradigma psikologi kognitif yang memandang bahwa otak manusia dianalogikan dengan komputer ketika mengolah informasi. Secara singkat, proses pengolahan informasi adalah informasi mula-mula disimpan pada sensory storage atau ruang penyimpanan indrawi. Kemudian masuk ke dalam short-term memory atau memori jangka pendek, lalu dilupakan atau decoding untuk dimasukkan dalam long-term memory atau memori jangka panjang. Penelitian ini terinspirasi dari penelitian Sampurno, Kusumadiko, dan Islam tahun 2020. Mereka berdiskusi mengenai budaya media sosial, edukasi masyarakat, dan pandemi COVID-19. Menurut mereka, perubahan masyarakat sebagian besar disebabkan oleh sebagaimana informasi yang ditransmisikan, dengan orang yang selalu terhubung dan terus-menerus serta berbagi informasi tentang apa yang telah terjadi dalam kehidupan seseorang, bahkan apa yang sudah terjadi di seluruh dunia. Banyaknya persepsi dan norma dalam masyarakat berdasarkan bentuk informasi yang mereka terima, terlebih lagi informasi yang berkaitan dengan COVID-19 ini. Adapun metode penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan penelitian yang deskriptif dan kuantitatif, dengan melakukan review terhadap data atau konten analisis terhadap data yang akan dianalisis. Penggunaan metode ini dengan menggunakan pengumpulan referensi dari berbagai macam sumber media informasi sehingga dapat menemukan kesimpulan solusi nantinya. Next. Adapun hasil penelitian. Dari penelitian jurnal di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sosial media menjadi pengaruh yang besar bagi penyebaran berita COVID-19. Perubahan masyarakat terjadi karena transmisi data yang diterima. Orang yang saling berbagi informasi, pribadi, perkembangan informasi dunia. Perubahan zaman pun menjadi pemicu adanya berita yang tidak benar yang menjadi hal yang meresahkan bagi masyarakat. Terlebih untuk kepentingan suatu oknum yang membuat pemikiran masyarakat akan COVID-19 ini terkesan sangat menakutkan. Sehingga, untuk menghindari diterimanya informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan, pun menjadi tugas yang harus dilakukan masyarakat dengan melakukan pengecekan terhadap kebenaran informasi yang didapatkan. Dan pengecekan yang harus dilakukan pun harus benar-benar teliti, sehingga tidak terjadinya penerimaan informasi yang salah, sehingga membuat rugi diri sendiri maupun pihak lainnya. Menurut Rahayu dan Sensueti tahun 2020, di dalam penelitiannya, periode Januari hingga Maret
Sebanyak 50 pemberitaan yang dapat dikategorikan hoax, adapun yang terjadi di tanggal 24 sebanyak 10 kali atau 20%-nya. Pendapat saya tentang penelitian ini adalah, dari penelitian yang sudah dilakukan bahwa penggunaan media sosial dapat memberikan dampak baik ataupun buruk tergantung media yang memberikan informasi dan bagaimana penerima menerima informasi tersebut. Perubahan zaman dapat membuat informasi yang buruk pun terlihat baik demi keuntungan beberapa oknum tertentu. Tentunya, kita harus tetap melakukan perbandingan terhadap informasi yang kita terima tentunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.